Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita pada kesempatan kali ini di dalam renungan singkat yang ada. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu kalau kami boleh ada sampai saat ini dengan kekuatan, dengan kesehatan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih karunia yang telah Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini, pada kesempatan kali ini, kami mau menyiapkan seluruh kehidupan kami untuk kami mau mendengar firman-Mu, karena firman-Mu yang menjadi kekuatan kami, karena firman Tuhan yang menjadi landasan dalam kami berjalan, dalam kami melangkah Tuhan. Bila Tuhan Yesus urapi setiap kami, bila ya Tuhan firman Tuhan yang datang itu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Di malam hari ini mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Matius pasal yang ke-7 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Puji nama Tuhan. Di dalam ayat ini Yesus menjelaskan bahwa ada dua jalan, dan hanya ada dua jalan, yaitu jalan yang benar dan yang salah, jalan yang baik dan yang jahat, jalan yang menuju kepada kehidupan kekal dan jalan yang menuju kepada kebinasaan. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kita yang hidup di dalam dunia ini, kita sedang berjalan di dalam jalan tersebut, yaitu antara jalan yang baik, antara jalan yang menuju kepada kehidupan dan jalan yang menuju kepada kebinasaan. Tidak ada tempat di tengah-tengah, karena itu pilihan kita untuk mau berjalan di jalan yang mana itu adalah sangat penting, jemaat Tuhan. Di dalam ayat yang ke-13 berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Di sini kita melihat bahwa ada kalimat perintah, masuklah. Suatu kata perintah, masuklah. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Ketika kita bertobat, ketika kita lahir baru di dalam Tuhan, itu merupakan sebuah pintu untuk kita apa? Menuju kepada kehendak Allah, berjalan di dalam kehendak Allah, menuju kepada kehidupan yang Allah janjikan dalam setiap kehidupan kita manusia. Pertobatan dan kelahiran baru, jemaat Tuhan. Untuk mengikut Tuhan tidaklah mudah. Di dalam ayat ini kita tidak disuruh untuk masuk melalui pintu yang besar. Kita tidak disuruh untuk masuk ke dalam pintu yang lebar, tetapi masuklah kemana? Pintu yang sesak itu. Mengapa kita disuruh masuk ke pintu yang sesak itu? Mengapa kita disuruh berjalan di pintu yang sempit itu, di jalan yang sempit itu, jemaat Tuhan? Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Banyak orang yang masuk melaluinya. Lebarlah pintu dan luasnya jalan yang menuju kepada kebinasaan, jemaat Tuhan. Banyak orang yang sedang berjalan di jalan yang salah. Marilah kita sebagai jemaat Tuhan, ketika kita percaya kepada Bapa kita, kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mau dipimpin oleh Tuhan untuk berjalan di mana? Di jalannya Allah sendiri. Untuk kita hidup sebagai orang percaya, untuk kita menerima kehidupan kekal itu tidaklah gampang, jemaat Tuhan. Tuhan Yesus tidak berkata bahwa siapa yang akan mengikuti dia akan merasakan yang enak-enaknya saja. Tidak.
Tetapi apa yang Tuhan katakan? Barang siapa mengikut aku, dia harus apa? Memikul salib dan menyangkal dirinya. Orang yang mau mengikut Tuhan harus memikul salib dan menyangkal diri. Itu yang Yesus katakan. Barang siapa tidak mau memikul salib, ia tidak layak bagiku. Itu jelas jemaat Tuhan yang Yesus katakan di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu, untuk menuju kepada suatu kehidupan kekal, untuk menuju kepada janji Allah, kita harus berjalan di apa? Pintu yang sesak itu. Di dalam ayat yang 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Di dalam setiap kehidupan kita, ketika kita percaya, kita dipimpin kepada apa yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupan kita. Kita diperbaharui, kita di dalam jalan yang sempit itu kita dididik, jemaat Tuhan. Kita dibentuk Tuhan. Kita didewasakan oleh Tuhan di dalam jalan yang sempit itu, jemaat Tuhan. Sesak pintu dan jalan yang sempit itu tidak mudah untuk kita melaluinya. Begitu banyak himpitan, begitu banyak kerintangan. Tetapi apa? Tuhan bilang, masuklah ke dalam pintu yang sesak itu. Masuklah ke dalam pintu yang sesak itu, jemaat Tuhan. Jadi apa? Kita sebagai orang percaya harus siap berproses di dalam Tuhan. Untuk mencapai kesempurnaan, untuk mencapai jaminan di dalam Allah, untuk mencapai kehidupan kekal itu tidaklah mudah. Harus pikul salib, harus sangkal diri, harus mengikis setiap kedagingan kita, harus menyalibkan setiap kedagingan kita manusia. Dan itu sakit, jemaat Tuhan. Itu sakit, tidak mudah. Kita yang hidup di dalam dunia ini, bagaimana kita harus melawan arus, tidak mengikuti kehidupan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus hidup berbeda, kita harus hidup melawan arus, harus mengikuti jalan yang sempit itu. Tidaklah mudah, tetapi apa? Jaminannya pasti, jemaat Tuhan. Jaminannya pasti. Lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang melaluinya. Banyak orang yang memasuki pintu tersebut. Mari kita yang percaya, kita mau masuk ke dalam rencana Tuhan. Kita mau berjalan di jalannya Tuhan. Karena apa? Meskipun jalan itu terasa tidak mudah, tetapi ingat, ada Tuhan di sana. Tapi ingat, ada Tuhan yang menguatkan. Tapi ingat, ada janji firman Tuhan bahwa Dia Allah yang tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Pegang janji firman Tuhan bahwa di setiap jalan kita mengikuti Tuhan, kita dididik. Kita dijadikan sama seperti apa yang Allah mau. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita berperang dengan diri kita sendiri. Kita berperang dengan kedagingan kita. Kita harus mengikis, bahkan menyalibkan setiap kedagingan kita agar kita layak untuk apa? Mengikut Tuhan. Agar kita layak untuk mengikut Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam kita berproses, di dalam kita dibentuk Tuhan, jangan mengeluh, jemaat Tuhan. Jangan mengeluh, karena inilah kehidupan yang harus kita jalani sebagai apa? Orang percaya. Inilah proses yang Tuhan mau, inilah didikan yang Tuhan mau agar kita sama seperti Dia, agar kita mendapat apa? Kehidupan yang kekal, yaitu berjalan di dalam jalannya Allah. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, jemaat Tuhan. Tidak mudah untuk mengikut Tuhan. Tetapi ada Tuhan di sana, ada Tuhan yang menguatkan kita, jemaat Tuhan. Ingat, di dalam jalan yang sempit itu, kita lebih fokus terhadap tujuan kita. Benar, di dalam jalan yang sempit itu kita lebih fokus dengan tujuan kita. Dan apa? Kita lebih berhati-hati di dalam melangkah. Beda dengan lebarnya pintu dan luasnya jalan. Kita maunya semau-maunya kita, seenak-enaknya kita. Di luasnya jalan, lebarnya pintu yang ada, yang ditawarkan dunia pada kebinasaan, yang menuju kepada kebinasaan. Kita mau semau-maunya kita. Kita tidak fokus dengan tujuan kita.
serong ke kanan, serong ke kiri, karena luasnya jalan itu. Sampai kita lupa bahwa kita telah salah. Kita telah salah dalam mengambil pilihan, kita telah salah dalam mengambil suatu tindakan, kita telah salah dalam melangkah. Mari kita sama-sama sebagai orang yang percaya, bertobat dan lahir baru, kita mau siap masuk ke dalam pintu yang sesak itu dan jalan yang sempit itu, jemaat Tuhan. Karena di situ kita diproses oleh Tuhan, karena di situ segala kedagingan kita dikikis, segala kedagingan kita disalibkan, sehingga apa? Kita menjadi apa? Sama seperti Tuhan, menjadi sama seperti Yesus dan menerima apa yang Tuhan janjikan, ya apa? Yaitu apa? Kehidupan kekal di dalam Dia, jemaat Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah mengeluh ketika berproses. Tujuan Allah itu baik dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mengenal Tuhan, kita harus siap untuk apa? Diproses Tuhan, untuk siap dalam berjalan bersama-sama dengan Tuhan, siap untuk dididik Tuhan, siap untuk dibentuk Tuhan. Tetapi jaminan yang Allah janjikan itu pasti di dalam kehidupan kita, jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan. Demikianlah renungan di malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan terus pimpin kami, terus Tuhan Yesus tolong setiap kami umat-umat-Mu, agar kami Tuhan terus ada di dalam panggilan Tuhan, agar kami terus ada di dalam jalannya Tuhan, sehingga ya Tuhan apa yang menjadi janji Tuhan di dalam kehidupan kami itu menjadi bagian setiap kami. Biarlah kami terus setia, kami terus berpegang teguh kepada setiap firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang datang di malam hari ini Tuhan menjadi kekuatan kami, untuk kami terus setia di dalam jalan-Mu, untuk kami terus tetap Tuhan setia di dalam melangkah. Biarlah Tuhan selalu membimbing, menopang kami, agar kami Tuhan dibentuk, kami dididik sama seperti Tuhan, berjalan di jalannya Tuhan, dengan kekuatan yang Tuhan beri, dengan kemampuan yang Tuhan beri untuk mencapai suatu mahkota, untuk mencapai suatu kemuliaan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, menjaga, melindungi, bahkan ya Tuhan Yesus senantiasa kesehatan, kekuatan menjadi bagian dari jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati juga ya Tuhan hamba-Mu Bapak Gembala yang ada di tempat ini. Biarlah ya Tuhan Yesus hamba-Mu terus ada di dalam perlindungan-Mu, dan biarlah Tuhan senantiasa terus menyertai kehidupan hamba-Mu. Berkati juga bangsa kami, negara kami Tuhan, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati bangsa kami ini. Biarlah ya Tuhan kondisi dan keadaan yang ada boleh semakin membaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menutup ibadah ya Tuhan renungan di malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.